Kalau putusan pengadilan sudah begitu, itulah yang berlaku. Keadilan hukum akhirnya tegak lurus dan kemenangan mutlak resmi berada di tangan ayah sejati. Selamat datang kembali di zona investigasi gosip paling berani dan terpanas minggu ini. Drama domestik paling menguras emosi antara Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya mencapai babak akhir yang sangat dramatis sekaligus memuaskan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Jika selama ini kubu lawan mencoba bertahan dengan berbagai taktik pencitraan dan drama air mata, hari ini benteng mereka runtuh total dihantam kekuatan hukum yang tak terbendung. Ruben Onsu dengan didampingi pengacara nomor 1 di Indonesia, Hotman Paris Hutapea, resmi memenangkan gugatan raksasa di pengadilan. Hasil keputusan inkrah dari majelis hakim menyatakan bahwa hak asuh anak secara penuh dan resmi jatuh ke tangan Ruben Onsu. Tidak sampai di situ, kemenangan telak ini langsung diikuti dengan eksekusi pengosongan aset yang mematikan. Sarwenda dan kekasih barunya, Gio, didepak tanpa ampun dan didesak untuk segera angkat kaki dari rumah mewah peninggalan Ruben secepatnya. Ini adalah skakmat total yang bikin Gio dan Sarwenda tak berkutik lagi. Mari kita bedah poin kemenangan pertama yang paling sakral bagi Ruben Onsu. Jatuhnya hak asuh anak secara resmi dan mutlak ke pelukannya. Di bawah Undang-Undang Pernikahan dan Perlindungan Anak, biasanya anak di bawah umur akan lebih condong diberikan kepada ibu kandung. Namun berkat strategi hukum yang sangat jenius dan rapi dari Hotman Paris, pengadilan melihat realita yang berbeda. Hotman Paris berhasil meyakinkan majelis hakim dengan membawa tumpukan bukti kuat mengenai ketidaklayakan lingkungan moral di sekitar anak jika terus bersama Sarwenda. Mulai dari fakta video romantis di luar batas yang sempat dibongkar oleh Onyo, dugaan penyalahgunaan dana nafkah anak sebesar 200 juta untuk berfoya-foya, hingga keberadaan sosok Gio yang dinilai membawa dampak toksik bagi psikologis anak-anak. Keputusan hakim ini menjadi penegasan bahwa hukum di Indonesia sangat memprioritaskan tumbuh kembang anak di bawah asuhan seorang ayah yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi seperti Ruben Onsu. Masuk ke poin kedua yang paling bikin netizen bersorak gembira, perintah pengosongan rumah mewah peninggalan Ruben. Selama ini publik dibuat geram melihat pemandangan di mana rumah megah yang dibangun dari tetesan keringat, darah, dan air mata Ruben Onsu saat bekerja keras sampai jatuh sakit justru dijadikan tempat bernaung dan bermesraan oleh Sarwenda bersama pacar barunya. Netizen menganggap tindakan tersebut benar-benar tidak tahu malu. Namun sekarang fasilitas gratisan itu resmi dicabut. Begitu hak asuh anak jatuh ke tangan Ruben, hak tinggal Sarwenda di rumah tersebut otomatis gugur secara hukum karena aset tersebut dibuktikan sebagai modal mutlak milik Ruben demi masa depan anak-anaknya. Hotman Paris langsung bergerak cepat melayangkan desakan eksekusi pengosongan properti. Sarwenda dan Gio dipaksa untuk segera melipat pakaian, memasukkan barang-barang mereka ke dalam koper, dan angkat kaki dari istana megah tersebut. Untuk yang gak ada berkepentingan atau orang yang menunggangi dalam permasalahan ini atau yang ikut cari makan, ya, jadi buat saya stop. Tidak ada lagi tumpangan gratis dan tidak ada lagi ruang bagi Gio untuk menikmati kekayaan mantan suami orang lain. Kemenangan mutlak duet Ruben Onsu dan Hotman Paris ini sekaligus membongkar motif asli di balik permintaan Sarwenda yang sebelumnya ditolak Ruben saat meminta bertemu dengannya. Ini semuanya menjadi sangat benderang bagi netizen. Ajakan damai dan permohonan maaf tersebut diduga kuat bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena rasa panik yang luar biasa. Mereka sudah mencium gelombang kekalahan hukum ini dan tahu bahwa mereka terancam kehilangan hak asuh anak, sekaligus terusir menjadi gelandangan tanpa rumah mewah. Namun ketegasan Ruben Onsu yang didukung penuh oleh Hotman Paris terbukti tidak bisa digoyahkan oleh air mata buaya. Ruben memilih menutup rapat pintu maaf karena baginya keselamatan mental anak-anak dan harga dirinya sebagai kepala keluarga jauh lebih berharga daripada memberi kesempatan kepada orang yang telah mengkhianatinya. Langkah hukum ini menjadi tamparan sosial yang sangat keras. Sekali mengkhianati pria yang tulus, maka bersiaplah kehilangan segalanya. Pada akhirnya keadilan selalu menemukan jalannya dan hukum tabur tuai bekerja dengan sangat sempurna di dunia hiburan.
ketika ketulusan seorang Ruben Onsu disia-siakan demi mengejar kesenangan egoistis bersama pria seperti Gio, maka akhir ceritanya adalah kehancuran reputasi, kehilangan hak asuh anak, dan terusir secara memalukan dari rumah yang bukan haknya. Gio yang kemarin diisukan bangga bisa menggeser posisi Ruben, kini harus menanggung urat malu terbesar karena dipaksa angkat koper di bawah pengawasan hukum Hotman Paris. Hubungan yang dibangun di atas luka orang lain kini terbukti berakhir tragis di tangan hukum perdata dan pidana. Ruben Onsu kini bisa bernafas lega, mengambil kembali haknya, dan memulai lembaran hidup yang baru dan bersih bersama anak-anak tercintanya. Kalau Hotman Paris sudah ketok palu, kemenangan dan bayangan truk pengangkut barang sudah bersiap di depan pagar rumah. Itu tandanya drama panjang ini resmi berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Ruben Onsu. Bagaimana perasaan dan analisis tajam kalian melihat keberhasilan Ruben Onsu merebut hak asuh anak secara resmi dan mengusir Sarwenda serta Gio dari rumah mewahnya? Tulis argumen dan ungkapan kebahagiaan kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa klik like, share video ini ke seluruh circle gosip kalian. Dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan video informasi menarik lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video panas berikutnya.